Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kitab ini adalah karangan seorang ulama dari India, Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Kitab ini berisi tentang ilmu fikih, serta juga ada nasihat-nasihat, hikayat-hikayat yang dapat memicu dan memacu kita di dalam beribadah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pada bab fadilah salat wajib. Babu fadlis salatil maktubati. Bab fadilah atau keutamaan salat fardu. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala, berkata Allah ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban. Sungguh salat itu adalah kepada para mukmin itu sudah ditentukan, mafruḍah, yaitu sudah diwajibkan, mauquta, yang sudah ditentukan waktu-waktunya, ay muqaddaran, yaitu sudah ditakdirkan, sudah ditentukan juga apa waktuha, yaitu waktu-waktunya. Fala tu'akharu anhu, maka jangan engkau akhirkan, telatkan dari melaksanakan, tidak keluar dari waktunya. Jadi di kitab lain ada tulisan sebelum ini, yaitu fala tuqaddimu alaihi, maka jangan kamu sholat sebelum waktunya dan jangan juga sholat setelah waktunya. Nah, jadi memang sudah ada ketentuannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Qala ta'ala, dan berkata Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah melalaikanmu harta-hartamu itu, wala auladukum, dan tidak juga anak-anakmu. Dari apa? An zikrillahi, daripada mengingat Allah. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Mengingat Allah itu apa maksudnya? As-shalawatil khamsi, yaitu salat yang 5. Jangan sampai kita dilalaikan oleh harta dan anak-anak daripada salat yang 5. Wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa akhraja al-Hakim, mengeluarkan oleh Imam Hakim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma iftaradallahu ala ummati, bermula ma yang diperdukan oleh Allah, bermula pertama-pertama, sesuatu yang pertama kali dipardukan oleh Allah kepada umatku adalah as-shalawatul khams, yaitu salat-salat yang 5. As-shalawatil khamsa. Nah, as-shalawatul khamsu katanya. As-shalawatul khamsu, yang khamsanya yang salah di sini. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim, dan awal yang pertama kali diangkat daripada amalan-amalan mereka adalah as-salawatul khamsu, yaitu salat yang 5.
Wa awwalu ma yus'aluna min amalihim, dan yang pertama kali ditanyakan kepada mereka daripada amal-amal mereka as-salawatul khamsu, yaitu salat yang 5. Faman kana dhayya'a syai'an minha, siapa orang yang menyia-nyiakan akan sesuatu daripada salat itu, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berkata Allah yang maha mulia dan maha tinggi, unzuru, perhatikanlah, hal tajiduna li abdina filatan min salatin. Perhatikanlah wahai malaikat, apakah kalian itu mendapati bagi hambaku itu akan salat yang sunnah. Tutimuna biha, yang salat sunnah itu bisa menyempurnakan salat fardu. Mana qasa minal faridah, sesuatu yang kurang dari salat fardunya. Wanzuru fi siyami abdi, dan perhatikanlah pada puasanya hambaku sahra ramadhana, yang ia puasa pada bulan Ramadan. Apa yang diperhatikan? Yaitu puasa seorang hambaku pada bulan Ramadan. Fa in kana dhayya'a syai'an minhu, jika ada ia melalaikan sesuatu daripada puasa Ramadan itu, ma fanzuru hal tajiduna li abdina filatan, maka perhatikanlah apakah kamu dapati bagi hambaku itu satu amalan sunnah min siyamin, daripada puasa, tutimuna biha, yang bisa menyempurnakan puasa wajibnya. Ma naqasa min nasyami, sesuatu yang kurang daripada puasa wajibnya. Wanzuru fi zakati abdi, dan perhatikanlah pada zakatnya hambaku. Fa in kana dhayya'a syai'an minha, jika ada ia melalaikan akan sesuatu daripadanya, fanzuru, maka perhatikanlah, hal tajiduna li abdi, apakah kamu mendapati bagi hambaku itu nafilatan, akan amalan yang sunnah, min sadaqatin, daripada sedekah, tutimuna biha, yang dapat menyempurnakan zakatnya. Ma naqasa minna zakati, akan ma, yang kurang daripada zakatnya. Jadi ini menunjukkan amalan sunnah itu menyempurnakan hal-hal yang wajib, baik sholat yang itu ada sunnahnya itu, jadi bisa menyempurnakan wajibnya. Begitu juga puasa, dan begitu juga zakat. Fa yu'khadhu dzalika ala faraidillahi, maka diambil yang demikian amalan, artinya diterima amalnya itu ala faraidillahi, atas fardu-fardunya Allah. Wa dzalika, dan yang demikian itu birahmatillahi wa adlihi. Jadi amal itu diterima karena rahmatnya Allah dan keadilannya Allah. Fa in wajada, atau fa in wujida juga, maka jika didapati atau apabila ia mendapati akan, mungkin maksudnya ini fa in wujida, apabila didapati darinya orang itu fadlan, akan satu kelebihan, wudi'a fi mizanihi, maka diletakkan pada mizannya itu, atau ia meletakkan di dalam mizannya itu, timbangannya itu, wa qila lahu, dan dikatakan baginya, udkhulil jannata, masuklah engkau kepada surga, masruran, dalam keadaan tersenyum, atau dalam keadaan senang. Wa illam yujad lahu syai'un, dan jika tidak diterima amalannya itu sesuatu pun, min dzalika, daripada yang demikian itu, umirat bihi zabaniyatu, malaikat zabaniyah diperintahkan, ta'khudhu biyadihi, untuk menyeret tangannya, warijlaihi, dan menyeret kedua kakinya, summa yuqdafu bihi finnari, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ini jika amalannya tidak diterima. Wa Muslimun an Jabirin, dan Imam Muslim dari Jabir, masalus salawatil khamsi, bermula perumpamaan salat yang 5 itu, kamasali nahrin jarin, semisal dengan atau seumpama dengan sungai yang mengalir, adabin, yang segar airnya, ala babin, di dekat pintu ahadikum, atau di dekat rumah kalian. Jadi 5 salat itu, atau salat yang 5 waktu itu, seumpama dengan sebuah sungai yang mengalir airnya, yang jernih, yang segar airnya kalau diminum,
yang sungai itu berada di dekat rumah kalian. Yaktasilu fihi, yang engkau mandi pada sungai itu, kulla yaumin khamsa marat, engkau mandi pada atau di sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Nah, fama yubqi dzalika minad danas, maka apakah tersisa kotoran di tubuhnya jika ia mandi 5 kali dalam sehari? Nah, ini pertanyaan yang tentunya tidak perlu dijawab. Wa Ahmadu an Abi Dzar, dan Imam Ahmad dari Abi Dzar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja zaman asyita, beliau keluar pada waktu dingin, wal waraku yatahafatu, dan sedangkan ketika itu daun-daun sedang berguguran. Fa akhadha bi ghusnaini, jadi beliau itu mengambil 2 dahan min syajaratin, daripada pohon itu. Qala, ia berkata, faja'ala zalika yatahafatu, dan Nabi menjadikan dahan-dahan itu ditariklah agar nanti berguguran daun-daun pohon itu. Qala, ia berkata, faqala, lalu Nabi mengucapkan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Fakultu, maka aku kata Abu Dzar, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Faqala, innal abda, sungguh seorang hamba, al-muslima, innal abdal muslima, sungguh hamba seorang yang muslim lah gitu. La yusalli salata, yang ia salat benar, la yusalli salata, yang ia orang itu salat, yuridu biha wajah Allah, yang ia hamba itu salat karena mengharapkan keridhaan Allah. Nah, fatahafat anhu dunubuhu, maka berguguranlah dari orang itu oleh dosa-dosanya. Kama tahafat hadhil waraku, sebagaimana berguguran ini daun-daun, an hadhihi syajarati, dari pohon-pohon ini. Wa Tabarani wal Baihaqi an Ibni Umar, dan Imam Tabrani wal Baihaqi dari Ibnu Umar, innal abda, sungguh seorang hamba, idza qama yusalli, apabila ia melaksanakan salat, utiya bizunubihi, didatangkan daripada dosa, ditaruhlah dosa-dosanya itu, kulliha, semuanya, fawdiat ala rasihi, maka diletakkan di atas kepalanya, wa atifaihi, dan di kedua pundaknya, fakullama raka'a, maka setiap kali ia ruku, aw sajada, ataupun setiap kali ia sujud, tasaqatat anhu dunubuhu, maka berguguranlah dari orang itu dosa-dosanya. Muslimun, dan Imam Muslim, an Utsman radhiyallahu anhu, ma min imri'in muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yahduruhu, yang ia yahduruhu, yang hadir atau yang datang waktu sholatun maktubatun, jadi sudah tiba waktu sholat fardu, fayuhsinu wudu'aha, lalu ia membaguskan wudunya, wa khusyu'aha, dan membaguskan khusyuknya, wa ruku'aha, dan membaguskan rukuknya, illa kanat, kecuali ada ia, lahu kafaratan lima qablaha, maka adalah sholatnya itu menjadi penebus, menjadi kafarah lima qablaha, bagi dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya, minadzunubi, jadi ini, dan sholatnya itu menjadi penebus bagi dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, malam ya'ti kabiratan, selama ia tidak mengerjakan dosa-dosa yang besar. Wadzalika dahra kullahu, dan yang demikian itu terjadi setahun penuh. Wal Baihaqi an Anasin, ma min hafizaini, tidaklah dari 2 para malaikat penjaga, yarfa'ani ilallahi ta'ala, yang ia mengangkat amal kepada Allah Ta'ala, bisolatin, dengan satu salat, bisolati rajulin, dengan salatnya seseorang, ma'a salatin, bersama salat yang lain, illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala berkata, ushhidu kama anni, persaksikanlah sebagaimana aku itu, qad ghafartu li abdi, sungguh telah aku ampuni bagi hambaku ini, ma bainahuma, akan ma yang ada di antara kedua salat itu.
Wa fi kitabiz zawajir, dan pada sebuah kitab zawajir li syaikhina, karangan guru kami, khatimatil muhaqqiqin, para penutup ulama yang muhaqqiqin. Siapa beliau? Ahmad bin Hajar al-Haytami, yaitu Ibnu Hajar al-Haytami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ibnu Hajar al-Haytami. Qala ba'duhum berkata oleh sebagian mereka, warada fi hadisin, yang datang pada sebuah hadis, man hafadha, siapa orang yang menjaga ala salati, atas salatnya, akramahullahu bi khamsi khisalin, maka Allah akan memuliakan orang yang menjaga salat itu dengan 5 perkara. Pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aishi, Allah mengangkat dari orang itu akan kesempitan hidup. Wa adzabal qabri, mengangkat adab kubur. Wa ya'tillahu kitabahu, dan Allah akan memberikan catatan amalnya biyaminihi, dari sebelah kanannya. Tentunya seperti yang sudah kita ketahui, kalau amal kita terima dari sebelah kanan, itu adalah pertanda bahwa insya Allah itu akan atau pasti jadi amal baik. Wa yamurru ala sirati kal baraki, dan yang keempat atau keberapa ini, dan Allah akan menjadikan ia bisa atau mampu melewati jalan sirat itu seperti kilat, jadi cepat sekali tanpa ada halangan lah gitu. Wa yadkhulul jannata, dan ia masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Jadi keempat yang tadi itu. Wa man tahawana, siapa orang yang meremehkan anis salati, daripada salat, aqabahullahu bi khamsa asyarata, maka Allah akan menyiksa orang yang meremehkan salat itu dengan 15 ukubatan, 15 siksaan. Jadi Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Khamsatun fid dunya, jadi 15 itu dibagi-bagi. 5 siksaan itu ia dapati di dunia, wasalasatun indal mauti, dan 3 yang lainnya ketika mati. 5 tambah 3 jadi 8. Wasalasatun fi qabrihi, dan 3 lagi ada di kuburnya, 11 jadinya. Wasalasatun inda khurujihi minal qabri, dan 3 lagi itu ketika ia keluar dari kubur. 3, 14. Mana yang satu lagi ya? Fi dunya 5, 3, 6 tambah 5, 11. 11 tambah 3, 14. Mungkin terakhirnya ada di terakhir. Satunya mungkin ada di terakhir. Fid dunya wa salasatun indal mauti. Jadi 5 siksaan ada di dunia, dan 3 siksaan ada ketika ia menjelang sakaratul maut. Wa salasatun fi qabrihi, dan 3 siksaan ada di kuburnya, dan 3 siksaan juga inda khurujihi, ketika keluar atau bangkit dari minal qabri, dari kuburnya. Fa ammal lawati fi dunya, maka 5 siksaan yang ada di dunia itu, fal ula, maka yang pertama, yunza'ul barakatu min umrihi, jadi keberkahan itu dicabut dari umurnya. Wasaniyatu, yang kedua, yumhasimas salihin, dihapuskan dari orang itu akan tanda orang-orang. Jadi tanda kesalehan itu dihapus min wajihi, dari wajahnya. Wasalisatu, yang ketiga, kullu amalin, tiap-tiap amal ya'maluhu, yang ia beramal, la ya'juruhullahu alaihi, jadi Allah tidak akan mengganjar amalannya itu. Warabi'atu, dan yang keempat, la yurfa'u lahu du'a'u ila sam'i, jadi tidak diangkat doanya kepada langit, artinya tidak diterima lah, juga tidak diterima doanya itu. Wal khamisatu, dan yang kelima, laisa lahu hazzun fi du'a'is salihin, jadi ia tidak menerima bagian dari doa orang-orang yang soleh. Jadi biasanya kan orang-orang soleh itu ketika berdoa untuk Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat kan,
wal muslimin wal muslimat. Nah, jadi orang itu tidak masuk ke dalam doa seperti ini dan doa-doa yang lain. Wa ammallati yusibuhu indal mauta, dan adapun siksaan yang ia dapati ketika mati, ketika meninggal itu, fal ula, maka yang pertama adalah annahu yamutu dzalilan, bahwa ia mati dalam keadaan terhina. Wasaniyatu yamutu ja'ian, yang kedua adalah ia mati dalam keadaan kelaparan. Wasalisatu yamutu atashan, ia mati dalam keadaan haus. Walau suqya, walaupun ia diberikan minum bahar dunia akan air-air atau air laut dunia. Maksudnya dia itu diberikan minum dengan semua air yang ada di dunia ini, ia masih akan merasa kehausan. Maruya min atshi, yang tidak dapat menghapus dari rasa hausnya. Ataupun mungkin bisa juga berarti walaupun ia diberikan minum dengan air asin, kan air asin, air laut itu asin. Wa ammallati tusibuhu fi qabrihi, dan adapun yang ia merasakan siksaan itu di kuburnya. Fal ula, maka yang pertama adalah yadiqu alaihil qabru, menjadi sempitlah atasnya kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, hingga menjadi apa istilahnya takhtalifa ini, jadi tulang rusuknya itu ada yang ke sana, ada yang ke sini. Jadi terjepit lah itu. Jadi tulang rusuknya terjepit. Wasaniyatu, dan yang kedua, yuqadu alaihil qabru naran, dinyalakan di atas kuburnya itu akan nyala api, yang qalibu alal jamri lailan wa naharan, yang ia dibolak-balikan di atas bara api baik siang maupun malam. Wasalisatu, dan yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun, jadi dikuasakan, artinya dimasukkan ke dalam kuburnya itu seekor ular. Nama ular ismuhu, nama ularnya adalah asyuja'ul aqra. Jadi nama ularnya itu namanya, punya nama dia, yaitu Syuja'ul aqra. Ainahu min narin, bermula matanya itu terbuat dari api. Wa azfaruhu, dan kuku ular itu min hadidin, terbuat dari besi. Jadi ini ular yang punya tangan atau kaki berarti nih. Soalnya ini dia punya kaki nih. Dia punya kuku. Kuku itu tidak tumbuh kecuali kepada jari ataupun kaki. Kullu zufrin, tiap-tiap kuku, masiratu yaumin, itu panjangnya perjalanan satu hari. Ini tidak disebutkan perjalanan dengan kaki atau dengan kendaraan. Yukallamul maita, yang ular itu berbicara kepada mayit di dalam kubur itu. Fayaqul, ia berkata, ana syuja'ul aqra, aku ini adalah ular yang bernama Syuja'ul aqra. Wa sautuhu mislu ra'di, dan bermula suaranya ular itu seperti apa ini? Seperti petir lah. Seperti petir al-qasifi, yang memekakkan telinga. Yakulu, seperti petir yang menyambar. Kemudian yakulu, ia berkata, amaranillahu an adribaka, Allah memerintahkan untuk menyiksamu, untuk aku menyiksamu. Ala tadyi'i salati subhi ila tulu'i syamsi. Aku menyiksamu, Allah memerintahkan kepadaku untuk menyiksamu karena engkau telah menyia-nyiakan salat subuh sampai terbit matahari. Wa adribaka, dan aku juga memukulmu ala tadyi'i salati zuhri ila al-asri. Nah, jadi aku menyiksamu karena engkau menyia-nyiakan salat zuhur sampai kepada salat asar. Wa adribaka ala tadyi'i salatil asri ilal maghribi. Aku menyiksamu
karena engkau menyia-nyiakan salat asar sampai kepada salat maghrib. Wa adribaka ala tad'i salatil maghribi ilal isya'i. Aku menyiksamu karena engkau menyia-nyiakan salat maghrib sampai kepada waktu isya. Wa adribaka ala tad'i salatil isya'i ilal fajri. Dan aku menyiksamu karena engkau menyia-nyiakan salat isya sampai kepada salat subuh. Fakullama duriba darbatan yagusu fil ardi sab'ina dira'an. Maka manakala ular itu memukul dengan satu pukulan, yagusu, masuklah, terbenamlah gitu. Terbenamlah orang yang mati itu di apa namanya? Digenjah-genjah apa namanya nih? Ditindih. Nah, ditindih mungkin sama ular itu. Ia terbenam sampai ke dalam tanah sab'ina zira'an, itu sejarak 70 zira'. Fala yazalu fil ardi. Maka teruslah seperti itu ia di dalam tanah mu'azzaban, ia disiksa ila yaumil qiyamati, sampai datang hari kiamat. Wa ammal lati tusibuhu indal khuruji minal qabri. Dan adapun siksaan yang ia rasakan ketika keluar atau dibangkitkan dari kubur, fi mauqifil qiyamati, di dalam, yaitu ketika ia menghadapi hari kiamat. Fashiddatul hisabi, maka ia akan merasakan beratnya hari perhitungan, wasakhatur rabbi, dan akan mendapatkan kemurkaan Allah, wa dukhulun nari, dan ia akan masuk neraka. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat, fa innahu, maka orang itu ya'ti yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat, wa ala wajhihi, dan sedangkan di atas wajahnya itu salah satu asturin, ada 3 garis, maktubatin, yang tertulis. Jadi ada 3 garis, ada tulisannya. Fisitril awali, pada garis pertama ada tulisannya, ya mudhi'a haqqillahi, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Yang wasitrisani, dan tulisan yang kedua, sitrisani atap kepada sitril awal. Ya makhsusan bighadabillah, wahai orang yang dikhususkan kemurkaan Allah. Wasitrisalisi, dan garis yang ketiga, tulisannya dayya'akallahu kama dayya'ta fid dunya haqqallahi. Engkau Allah sia-siakan. Jadi kamu disia-siakan oleh Allah sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan di dunia ini akan hak Allah. Fa'asil yauma, maka menyesallah engkau pada hari ini, anta min rahmatillahi, maka putus asalah engkau dari rahmat Allah. Artinya ia tidak akan diberikan rahmat. Waruya, dan diriwayatkan, anna fi jahannam, bahasanya di neraka jahannam, wadian, ada sebuah lembah, yuqalu lahu lumlum atau lamlam. Jadi ada lumlum, ada lamlam, lumlumun atau lamlamun. Ada lembah namanya lumlum atau lamlam. Fihi, pada lembah itu, hayatun, ada ular, kullu hayatin. Jadi banyak ular di sana. Nah, setiap ular yang ada di sana itu bisukhni raqabatil ba'ir. Nah, jadi tebal ular, maksudnya ukuran ular itu sebesar leher onta. Tuluha, bermula panjangnya ular itu, masiratus syahrin, itu sepanjang perjalanan 1 bulan. Lah, ini panjang sekali nih. Talsa'u tarika salati, yang ia mematuk, ular itu mematuk orang yang meninggalkan salat. Fayugli samuha fi jismihi, maka akan ketika dipatuk oleh ular itu, maka racunnya itu bereaksi di dalam tubuh orang itu, sab'ina sanah, selama 70 tahun. Semayan haralahmuhu, kemudian akan menjadi luruhlah dagingnya orang itu. Luruh itu menjadi bangkal, menjadi apa? Menjadi cair lah gitu, menjadi hancur lah.
Waruwi aidan diriwayatkan juga. Inna imra'atan min Bani Israel. Ada sungguh seorang perempuan dari Bani Israel. Ja'at ila Musa alaihi salam, datang ia kepada Nabi Musa alaihi salam. Faqalat, lalu ia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aznabtu dzanban 'azima, aku telah melakukan satu dosa yang besar. Wa qad tubtu ila Allah taala, dan aku sungguh telah bertobat kepada Allah taala. Fad'illaha, maka berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, ayaghfirli, agar Allah mengampuni zambi, akan dosa-dosaku, wa yatubu alayya, dan agar ia menerima taubatku. Faqala laha Musa, maka Nabi Musa bertanya, wa ma dzambuki, apakah dosamu itu? Qalat, ia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, zanaitu wa waladtu, aku telah berzina dan aku telah melahirkan anak zina itu. Wa waladtu waladan wa qataltuhu, dan anak zina yang aku lahirkan itu sudah aku bunuh. Faqala Musa alaihissalam, maka Nabi Musa berkata, ukhruji, enyahlah dari hadapanku ya fajirah, wahai para pendosa, wahai pendosa, li'alla tanzila narun minas sama'i, agar api neraka tidak turun dari langit. Fatahriqona, maka api itu akan membakar kami juga, bisyumika, dengan sebab kesialanmu. Jadi di sini Nabi Musa marah-marah. Fa kharajat min indihi munkasiratal qalbi, maka perempuan itu pergi dalam keadaan hatinya patah hati lah gitu. Fanazala Jibril alaihissalam, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Waqala, dan berkata, ya Musa, wahai Musa, ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka, Tuhanmu berkata kepadamu, lima radattas ta'ibata, kenapa engkau tolak orang yang bertaubat itu ya Musa, wahai Musa. Ama wajadta syarran minha, apakah tidak engkau dapati sesuatu yang lebih buruk dari itu? Qala Musa, wahai Jibril, berkata Musa, ya Jibril, wahai Jibril, wa man syarru minha, siapakah orang yang lebih buruk dari wanita itu? Nah, qala, Jibril berkata, mayat trukus salata, itu orang yang meninggalkan salat. Jadi orang yang meninggalkan salat itu lebih buruk dari orang yang berzina, orang yang melahirkan anak zina dan membunuh anak zinanya. Ada yang lebih buruk dari itu, yaitu orang yang meninggalkan salat. Amidan, dalam keadaan sengaja, muta'amidan. Intaha. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban. Mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Man hafadha 'ala salawati, siapa orang yang bisa menjaga salat 5 waktu, kanat lahu nuran, adalah baginya satu cahaya, wa burhan, dan satu burhan sebagai bukti, wa najatan, dan sebagai keselamatan, yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan siapa orang yang tidak bisa menjaganya, tidak bisa menjaga salat 5 waktu, lam yakun lahu nurun, maka tidak ada baginya cahaya, wala burhanun, dan tidak ada baginya burhan, bukti, wala najatun, dan tidak ada keselamatan. Wa kana yaumul qiyamati, dan pada hari kiamat, ma'a Qarun, ia akan bersama Qarun, wa Fir'aun, bersama Fir'aun, wa Haman, dan bersama Haman. Ini masing-masing nama, masing-masing kejahatan yang besar juga ini. Wa Ubay bin Halab, dan Ubay bin Halab. Ubay bin Halab ini salah satu dari orang-orang yang ada di Makkah bersama Nabi dulu. Wa Muslim, dan Imam Muslim. Wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Baina rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bermula di antara orang muslim, maksudnya ini, dan antara orang kafir itu adalah meninggalkan salat. Wa Tirmidzi bainal kufri wal imani. Di antara orang kufur dan orang beriman, tarkus salati, yaitu meninggalkan salat. Wa Abu Dawud bainal abdi wa bainal kufri. Di antara hamba dan di antara orang kafir, tarkus salati, adalah meninggalkan salat. Wa Ahmadu wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Majahin
wa Hibbanu wal Hakimu an Buraidah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Bermula perjanjian di antara kami dan mereka adalah salat. Wa man tarakaha, siapa orang yang meninggalkan perjanjian itu, faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir. Wa Tabraniyu man taraka salata muta'ammidan. Siapa orang yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, faqad kafara jiharan, maka sungguh ia telah kafir secara terang-terangan. Wa fi riwayatin sanaduha hasanun. Dan pada sebuah riwayat yang sanadnya itu hasan, oral Islamu, atau di kitab lain Izzul Islam, Izzul Islami, bermula kemuliaan Islam, wa qawaiduddin, dan kaidah-kaidah atau dasar-dasar agama itu salasun, itu ada 3, alaihinna, di atas 3 itulah usisal Islamu, dibangun Islam atau dijadikan dasar agama Islam ini. Man taraka wahidan minhunna, siapa orang yang meninggalkan satu dasar dari 3 dasar itu, fahuwa biha, maka dia dengan meninggalkannya itu kafirun, adalah orang kafir, halalud dami, yang halal darahnya. Apa 3 dasar itu? Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, as-salatul maktubati, dan salatul maktubatu, dan salat yang sudah ditentukan, wasaum ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Afi riwayatin, dan pada sebuah riwayat ukhra yang lain, sanaduha hasanan, sanadnya itu adalah hasan aidan. Apa? Man taraka wahidatan minhunna, siapa orang yang meninggalkan satu tiang dari ketiga tiang itu, fahuwa billahi kafirun, maka dia di sisi Allah itu adalah orang yang kafir. Wala yuqbalu minhu, maka tidak diterima dari orang yang meninggalkan salat itu sarfun wala adlun, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Wa qad halla damuhu, maka dan sungguh telah halallah darahnya, wa maluhu, dan telah halallah hartanya. Wa Tirmidzi, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi, la yarawna syai'an, yang tidaklah melihat, mereka itu adalah para sahabat Nabi itu tidak melihat akan sesuatu minal a'mali, daripada amal-amal, tarkuhu kufrun, yang meninggalkan satu amal itu menjadikan ia kafir, ghayra salati, kecuali salat. Jadi hanya salatlah yang jika tidak dikerjakan dia akan langsung menjadi orang kafir. Wa ibnu Ubay Syaibah, wa ibnu Abi Syaibah, wal Bukhari fi tarikhihi, di dalam kitab tarikhnya, mauqufan, secara mauquf, ala Aliyin radhiyallahu anhu qala. Jadi mungkin ini atas jalur Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali. Qala, berkata ia, malam yusalli, siapa orang yang tidak salat, fahuwa kafirun, maka dia adalah orang yang kafir. Wa Muhammad ibn Nasr wa ibnu Abdul Bar, mauqufan, secara mauquf, ala Ibni Abbasin, man taraka salata, siapa orang yang meninggalkan akan salat, faqad kafara, sungguh telah kafir ia. Wa ibnu Abdul Barri, mauqufan, secara mauquf, ala Jabirin, man lam yusalli, siapa orang yang tidak salat, fahuwa kafirun, maka dia adalah orang kafir. Jadi sama lapasnya ini. Wa qala Muhammad ibn Nasr, sami'tu Ishaq bin Rawayhah yaqul, ia berkata, sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahlah kabarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna tarikas salati, bahwa orang yang meninggalkan salat, kafirun, adalah orang kafir. Aqala Ibnu Hazm, qad ja'an Umar bin qad ja'a, telah datang, an Umar ibn al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna man taraka salatan, siapa orang yang meninggalkan satu salat, wahidatan, hatta yakhruja waktuha, hingga keluar waktu salat, fahuwa kafirun murtadun, maka dialah orang yang kafir yang murtad. Tinggal sedikit ini. Tambihun, ini satu pemberitahuan atau peringatan. Qala jama'atun minas sahabati, berkata jamaah dari sahabat, wa tabi'in, dan jamaah dari para tabi'in,
wa min ba'dihim dan dari orang-orang setelah mereka bi kufri tarikis salati dengan hukum kafirnya orang yang meninggalkan salat wa ibahati damihi minhum dan bolehnya atau halalnya darah mereka yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ini nama-nama para sahabat nih. Nama-nama para sahabat yang berada dalam jamaah ini yang berkata ini yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Abbasin, Ibnu Mas'udin, Abdurrahman ibnu Auf, wa Mu'adz ibnu Jabal, wa Abu Hurairah, wa Abu Darda, wa Jabirun ibnu Abdullah radhiyallahu anhum, wa min ghairi sahabah dan dari galangan yang bukan para sahabat, Ahmadu ibnu Hanbal, wa Ishaqu ibnu Rawaihah, wa Abdullahi ibnu Mubarak, wal Nakhai, wal Hakimu, wa ibnu Uyainah, wa Ayyubu As-Sakhtiyani, wa Abu Dawud. Ini tidak perlu saya artikan nama-namanya kan, soalnya akan double nanti kita menyebutnya. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud. Nah seperti ini kalau kita artikan. Wa Tayalisiyu wa Abu Bakrin ibnu Ubay Syaibah, wa Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah, wa Zuhair bin Harbin, wa Banu Habibin, wa ghairuhum dan selain mereka. Waqala Syafi'i, berkata imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa akharuna dan berkata juga yang selain daripada Imam Syafi'i, inna tarikas salati, sungguh orang yang meninggalkan salat, yakfuru menjadi kafir ia, in istahalla tarka, jika ia menghalalkan di dalam meninggalkan salat itu. Jadi dia berkeyakinan bahwa ia boleh meninggalkan salat. Nah jika seperti itu maka ia itu menjadi kafir. Au jahada wujub atau ia mengingkari akan wajibnya salat. Wa illa, nah ini wa illa ini ada di kitab lain wala, dan kayaknya itu lebih pas, wala yuqtalu bitarki ada'i salatin wahidatin, dan tidaklah dibunuh dengan sebab meninggalkan mengerjakan satu salat, hatta yakhruja hingga keluar waktul jam'i yaitu waktu menjamak salat itu. Jadi maksudnya kalau ia meninggalkan salat dan tidak dibunuh orang yang meninggalkan satu salat ini ya, hingga keluar waktu jamaknya, yaitu misalnya yang meninggalkan waktu zuhur. Nah, jadi belum waktu maghrib. Nah, ia sudah melaksanakan mengqadanya lah gitu. Jadi jika sampai waktu maghrib ia belum, jadi keluar dari waktu menjamaknya. Nah, bidarbin maka akan dibunuh kalau sesuai dengan perkataan seperti ini. Bidarbi unukihi dengan dipenggal lehernya, bisayfi dengan pedang. In lam yatub jika ia tidak bertobat, ba'da istitabatihi setelah diminta bertobat. Katariki salati seperti orang yang meninggalkan salat. Wakila dan dikatakan orang yudrabu bil asa, dipukul dengan menggunakan tongkat. Wakila dan dikatakan orang juga, jadi ada banyak jenis hukumannya ini. Yunhasu bihadidatin atau ditusuk dengan besi, ila an yusalliya sampai ia salat, au yamut atau ila an yusalliya au yamuta sampai ia salat atau ia mati. Faqala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, lau za'ama za'imun, jika menyangka orang yang menyangka, anna bainahu wa bainallahi halatun, bahwa di antara ia dan Allah itu ada keadaan, satu kondisi, asqatat anhu shalah, yang dibebaskan darinya salat. Jadi ada orang yang menyangka misalnya, ya menyangka dirinya itu dibebaskan dari kewajiban salat, maka fala syakka, maka tidak ada keraguan fi wujubi qatlihi, di dalam wajib membunuh orang seperti ini. Wa qatlu mislihi dan bermula membunuh orang yang semisal ini, yaitu orang yang menyangka bisa bebas dari kewajiban salat, afdalu itu lebih utama. Membunuh orang seperti ini lebih utama min qatli mi'ati kafirin, daripada membunuh 100 orang kafir. Wa qala Ahmad bin Hanbal, dan berkata Imam Hambali ini, Ahmad bin Hanbal, la yasihu nikahu tarikati salati, tidak sah nikah orang yang meninggalkan salat. Walakin fi
Walakinna fi madhhabina, akan tetapi di dalam mazhab kami, mazhab kita, anna nikah dzimiyati, bahwa nikahnya orang kafir dzimmi itu lebih utama min nikahi tarikatiha. Lah ini sangat tegas ini ya, bahwa menikah dengan orang kafir yang zimmi itu lebih baik daripada menikahi orang yang meninggalkan sholat. Nah ini sudah berbeda pasalnya ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini juga masih belum selesai pasal tentang sholat ini. Jadi ini lumayan panjang nih. Mungkin ada 2 atau 3 atau 4 kali pertemuan baru selesai. Ini yang bisa saya sampaikan. Maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.